Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Nah, ini saya akan mereview MoveSpeed 140 watt ya, gun charger. Energy gun. Waduh, energy gun. 140 watt gun fast charging. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Unboxingnya sudah pernah ya. Saya udah buat unboxingnya nih. MoveSpeed. Cuman saya senengnya ini ya, dusnya ini. Jadi di keterangannya itu ada tulisan Inggris ya, tulisan China ya. Jadi kalau kita mendapatkan boxnya ini kita masih bisa ya, walaupun Inggrisnya sekedek-sekedek gitu kan, tapi bisa paling enggak gitu loh ya menerjemahkan gitu ya, daripada kalau ini ya mumet babar blas kalau ini. Nah itu loh ya kan. Nah ini kok ada bayangannya. Bayangan ya, jadi gitu ya. Eh, ini Mosfit. Waduh, ini aneh-aneh aja ya namanya. Ini dosnya memang penyok-penyok ini ya. Saya dapatnya seperti ini ya. Nggak apa-apa ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini barangnya di dalamnya seperti ini. Oh, ada surat keterangan lagi ya ini. Oh, dan panjang banget ini. Ya. Sekarang ya memang ya cocok itu kalau kita ya punya beberapa perangkat ya memang cocoknya kita menggunakan charger yang 140 watt. Walaupun ada keluhan ya, teman kita kemarin itu yang mengeluhkan terlalu besar bahwa punya anchor yang 140 watt. Ini lebih gede lagi kayaknya, sepertinya lebih berat lagi nih ya. Jadi memang ya kalau kita menggunakan yang 140 watt ini itu harus kita juga ready yang kecil ya. Ready yang kecil artinya kita punya punya cadangan lah untuk keliling-keliling. Tapi ya sebenarnya ini tidak apa-apa dibawa keliling-keliling. Ini sama laptop ya beratan laptop daripada ini. Kalau kita sebagai pekerja yang suka nongkrong di kafe ya kan, dengan bekerja gitu loh kan, banyak ya sekarang zaman sekarang ya nongkrongnya di kafe-kafe Starbucks atau gimana ya. Charger 140 watt seperti ini ya berguna banget gitu. Berguna banget itu udah pasti ya, karena kenapa kita dengan satu charger ya, apalagi model yang seperti ini ya. Ntar saya ceritakan sedikit ya. Jadi kalau model seperti ini kita harus punya kabel. Nah jadi ini digeletakin di tempat kita nongkrong. Nah gitu loh ya. Jadi posisinya misalkan ini saya ambilkan ya ini. Nah kebetulan ini ya. Nah kabel seperti ini ya. Nah ini kita colokkan gini ya toh. Nah, udah kita gunakan untuk ke laptop, ke tablet kita atau ke mana handphone kita, udah ya keren sekali ya. Nah ini loh ya kan, di meja kerja kita, di depan laptop kita, seperti itu. Kalau saran saya seperti itu. Nah ini bentuknya seperti ini dulu ya, kita tunjukkan dulu ya. Ini 140 120 dan ini 22,5 wattnya itu ya. Warna portnya, pinnya itu semua oranye ya, merah ini ya. Nah ini keterangannya jelas. Kalau yang punya mana ini? Ini sebenarnya cakep, cuman nah ini ukurannya lihat nih, lebih gede mana nih, ya kan? Gede mau sweet kan, ini kecil kan. Nah cuman ya itu kemarin saya sempat sudah jelaskan di sini, ini sebenarnya kalau lihat di gambarnya ada tulisan seperti ini bener, kok ini tapi nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa ya, chargernya juga bagus ya. Nah ini dia sama ya spesifikasinya ya ini ya. Jadi C1 itu 140 watt, C2 nya di 100. Nah iya itu. Jadi kalau ini C2 nya 100 ya, bukan 140 sama 140 ya. Walaupun pembagiannya tetap ya beda ya. Sekarang kita cek ya, kita cek.
Ini pengecekan wajib pakai kabel 240 ya. Ini 240 saya pakai Tuki biasa. Ya. 240. Wis. Biar kelihatan move speed gitu ya. Move speed. Move speed. Nah, ini kita cek sekarang. Ya kan? Kita cek kan itu wajib pakai 240 ya. Wah, ini. Nah, ini loh. UFCS-nya ini loh, ya. 105 watt. Wah, ini jarang-jarang nih, ya. 105 watt ini saya baru menemukan ini nih. Biasanya UFCS itu ya paling mentok di 65 watt ya. Ini bisa 105 watt nih. Gila. Hah? Ya kan? Tuh, 105 watt. Sedangkan Anchor yang 250 watt itu UFCS-nya itu kalau nggak salah 33 watt loh. Ini dan 105 watt. Terus ini keterangan untuk PD 3.1 ya kan. EPR PPS QC5. Ini udah AVS-nya ada ini ya. Jadi sudah komplit ya ini. Ini jadi gini ya. Kalau saya melihat nih eranya udah era yang modern walaupun dia tidak menggunakan display ya. Kalau saya lihat protokolnya ini PPS 5 ampere sudah masuk ke Samsung SFC 2.0 juga sudah masuk ya. Dan dia untuk iPhone 17 ini ya. Ini sudah oke ini. Gitu ya. Jadi sudah masuk semua ini. UFCS-nya mengikuti tren protokol terbaru yang bisa untuk sana sini ya kan. Nah, dan UFCS-nya ini 105 watt. Waduh ini. Nah ini coba kita lihat yang kedua ya. Yang kedua UFCS-nya berapa ini ya? Kita tes dulu ya UFCS-nya. Kalau Anchor yang 160 watt itu per portnya ya yang sudah saya review itu 140 bisa. Dan tiap port itu UFCS-nya ada. Oh, kalau ini UFCS-nya nggak ada. Dia hanya di satu port ya, di USB-C C1-nya ya. Di C1 ini, C2 sudah nggak ada. Kalau C3 saya rasa nggak mungkin ya karena di situ 20 watt ya. Ini yang di 100 watt seperti apa coba kita lihat. Ya, protokolnya bagus ya. Kalau saya lihat ini. MediaTek berjalan ya. PPS-nya di 5 ampere juga oke. Ya. Bagus. 100 watt. QC-nya QC5 kita lihat di port yang ketiga. Pasti ada yang nanyakan, kalau nanti pakai kabel sakti ya jelas ini kalau sudah seperti ini kondisi protokolnya ya pakai kabel sakti ya sudah dimakan kalau model seperti ini gitu loh ya. Nanti ada yang bilang 140 watt tapi perangkatnya nggak ada semua. Channel-channel luar itu loh nggak ada handphonenya yang berjajar-jajar itu nggak ada. Sebenarnya nggak musim seperti itu. Yang musimnya itu pakai peralatan seperti ini untuk menunjukkan akurasinya itu di sini. Kalau kita menunjukkan kayak handphone ya, misalkan ya, handphone Mi Turbo 120 watt itu cuman tulisannya aja. Tapi untuk mencapai 120 watt itu udah nggak mungkin gitu loh. Ya, yang bisa menunjukkan misalkan ini Mi Turbo 120 watt ya cuman yang bisa menunjukkan ini alat ini gitu loh. Kalau itu cuman menunjukkan wah ini PD 3.0 20 watt. Saya lihat kira-kira 200 watt. Waduh. Nah, itu gara-gara menjelaskan perihal ini protokolnya juga bagus ya. Mantap semua. QC-nya QC3. Ya, SCP, AFC, ya, MediaTek juga berjalan. Nah, yang saya maksud seperti itu.
Jadi kalau kita pengecekan ke handphone, kalau saya sih butuhnya cuman hanya menunjukkan misalkan eh, sebentar ya saya ambilkan ya. Misalkan saya eh, ini poco ya, misal. Ini bukan arusnya yang kita lihat. Kalau untuk menunjukkan itu hanya menunjukkan dia support protokol gitu loh. Cuman itu aja. Kalau kita ngejar misalkan taruh yang 120 watt ya, 120 watt. Itu nggak akan mencapai sampai 120 watt gitu loh. Itu nggak akan mencapai, cuman hanya tulisannya aja 120 watt. Nah, ini ya. Bagus. Kita coba ke perangkat dulu ya. Seperti biasa kita ngecek 140 wattnya ya. Hmm. Penting seperti ini. Nah, ini ya, muncul ya langsung ya. EPR 140 watt. Nah, masuk 136. Nah, ini pengecekan seperti ini betul. Ya. Tapi kalau kita harus protokol itu 120 watt itu enggak bakal bisa. Nah, ini misalkan ini 100 ya, kita pindah 100 watt. Nah, ini benar PD 3.0 100 watt. Ini benar. Ya kan? Muncul seperti ini benar. Masuknya 96 watt. Nah, sekarang coba kita pergunakan pakai kabel sakti. Gitu loh. Oh, malah yang dibahas malah handphonenya, katanya jadul. Bro, ini bukan masalah handphonenya yang jadul, ini bahasnya charger, bro. Kita bahas charger. Malah yang dibahas handphone. Kalau bahas handphone ke Bang David sana itu baru yang dibahas ke sana. Loh, bahas, bahas malah yang diminta malah handphonenya udah jadul katanya. Ini bukan masalah handphone. Ini kita bahas protokol. Malah bahasnya handphone. Ini benar. Oh iya. Malah bahasnya handphone. Nah, itu lah. Makanya saya bilang, coba berkunjung ke channel-channel luar itu. Ya. Channel luar itu tidak pernah namanya handphone seperti ini kita nunjukkan gini untuk protokol seperti ini, nggak ada. Mainnya di sini dia. Nah, ini ya. Kalau saya kan perlunya cuma nunjukkan gitu loh. Ini Superfook, ini Mi Turbo berjalan. Seperti itu. Ya, Bro. Jadi jangan membahas malah handphonenya. Ya, ini yang dibahas malah handphonenya. Saya ini perwakilan, misalkan ini Mi Turbo, perwakilan ini Superfook ini ya. Kita cobakan aja Superfook. Misalkan ini jalan. Nah, udah gitu tok perlunya gitu loh, Bro, ya. Ini jelas ya. Kita hanya membahas itu aja. Nah, mengenai protokolnya ini kan kita bisa melihat dari sini, ya kan. Ini masuk berapa watt, ya. Bisa berjalan. Nah, ini jadi tanda tanya. Ternyata ke Superfook dia kok PD 3.0 10 watt. Nah, kita langsung coba tes lagi. Nah, ini mungkin ke Superfook nggak mau. Nah, ini coba. Ah ya, bisa jadi. Ah, ini Xbox-nya jalan udahan. Nah, gini loh. Ini yang dimaksud seperti ini tok. Lah ini 45 watt nanti mintanya itu jadul. Superfook-nya yang 120 watt dong. Dah, hubungannya itu apa? Nggak ada hubungannya. Yang dicari itu gimana pengetesan kabel ini berlaku nggak ke charger ini gitu loh. Untuk memunculkan Superfook titik di situ. Lah kok malah handphonenya yang dibahas. Ya memang bagus juga kalau ada handphonenya ya. Kalau handphonenya berjejer dari sini semua ya 120 watt, 120 watt, 120 watt semua itu ya memang bagus. Tapi poinnya itu bukan di situ, Bro, ya. Poinnya itu kita membahas charger ini sanggup tidak mengeluarkan daya berbagai protokol dengan kabel sakti. Nah, seperti itu. Fungsinya itu kita sembari ngobrol sembari kita coba yang port yang kedua bisa berjalan.
Nah, S-book-nya jalan, tulisan S-book. Nah, fungsinya itu di situ tok gitu loh. Tidak ada yang lainnya. Bahas yang lainnya. Sekarang kita coba yang USB-A-nya ya. USB-A-nya seperti apa ini? Ini kalau kita gunakan akan restart apa enggak? Nah itu yang perlu kan seperti itu. Malah handphonenya katanya jadul. Wah bagus ya, dia Apple sudah masuk. Kalau aku dari atas seperti ini sudah hijau, saya seneng ya. Saya seneng ya. Satu lagi, ini ngerestart apa enggak? Nah itu yang perlu ditanyakan perihal chargernya, bukan perihal handphonenya. Nah bagus ya. Kalau USB-A-nya juga bagus ya. Sekarang kita cobakan untuk ini tadi kita pakai kita pakai ini, kita colokkan itu ngerestart apa enggak. Nah itu loh ya, jadi perlunya itu seperti itu. Bentar, tuh elemen. Nih kita nyalain dulu. Nah ini masuk, berjalan kok. Oh ternyata kalau dia sudah menggunakan 2 port ini jadi 65 watt. Sebentar, kita kan perlunya untuk ngerestart ya. Nah ini berubah ya, berubah jadi, nah ini sekarang kita gunakan yang C2 ya. Ini C2 di sana mati apa enggak? Berjalan, berjalan. Sebentar kita colokkan ini, kita colokkan. Enggak mau. Ini mau superbooknya. Oh berjalan, berjalan juga. Nah ini loh yang dimaksud ya kan, bisa berjalan seperti ini gitu loh ya kan. Tujuan pengetesannya seperti ini, jadi bisa ya ketika pot 1 dengan catatan gini ya, kita menggunakannya dari urutan 1, 2, 3 seperti biasa. Jangan dari sini ke sini, itu akan berubah jadi 6565 ya. Kita coba ya. Ini kita colokkan di sini. Nah, ya. Ini sudah berjalan ya. Ini restart ya, karena dicabut ya. Berarti ada restartnya. Ada restartnya ya berarti ya. Nah, sekarang kita coba ke yang C1 ya. Kita masukkan ya. Dia tidak restart, cuman mulai dari 0. Nah ini jadi 65 gitu loh, jadi 65 ya kan. Ini PD 3.0 65, dan ini tidak jalan malahan. Ntar kita cobakan dulu seperti ini ya, kita tunggu berjalan ya pengecasan. Sekarang kita coba port yang ke 1. Oh berarti dia tidak sanggup ini, harus pengecasan karena ini dayanya besar ya, yang C2 ya. C2 ini terbagi ya. Kalau ini saya rasa 65 terus berapa ini keterangannya? Sebentar saya lihat di sini keterangannya ya. Keterangannya kalau C1 dan C2 6565. Harusnya bisa ya 6565. Ya kan? Oh. Tetap harus diulang. Ya, ya disitulah ya. Jadi ada titik kelemahan sedikit ya.
Jadi harus ada merestartnya atau mencabutnya. Ya. Di sini tertera jadi 65, di sini superbooknya 40 watt. Seperti itu. Jadi ada restartnya. Saya kasih penjelasan bahwa ini ada restartnya. Seperti itu. Yang pasti kalau kita menggunakannya dari awal, dari port C1-nya dulu, terus habis itu kita menggunakan C2, nah itu baru aman. Tapi kalau kita C2 dulu, terus berpindah ke kita gunakan C2 dulu, terus habis itu C1, nah itu ada perubahan restart. Itu hal yang biasa. Itu namanya safety, ya, safety untuk pengecasan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ada restartnya ketika pencolokannya tidak diurutkan seperti itu, ya. Mengenai suhunya nanti kita coba panasnya. Ini sih ya agak lumayan sedikit agak hangat ya, karena memang daya yang dibutuhkan keluar sangat besar ya. Tadi kita coba ya. Nah, ini 140, 120, 22,5. Oke, saya kira cukup sekian dulu review saya mengenai MOSFET 140 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.